Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman siswa semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, melanjutkan materi kita selanjutnya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Lahadinya wa'alaikum sholihah al-fatihah. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang topik yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Baik, sebelum kita memasuki atau ke pembahasan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran, langkah baiknya saya akan mereview atau kembali untuk mengingatkan terkait dengan materi yang telah lalu, ini pengantar perencanaan pembelajaran PAI. Adakah yang masih ingat untuk materi tersebut? Nah. Masih ya? Iya. Diharapkan tetap ketika kita mendapatkan materi baru, materi yang lama jangan hilang gitu ya. Ya, karena sinambungan antara atau koneksi antara materi 1 dan 2 itu sangat berpengaruh untuk kedepannya seperti itu. Jadi setidaknya walaupun di situ kita belum menguasai sepenuhnya, tetap kita masih atau dapat mengingat atau bisa menjelaskan kembali terkait dengan materi yang telah lalu seperti itu ya. Baik, kita langsung ke materi pada hari ini. Topik pada hari ini yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Untuk definisi perencanaan pembelajaran secara umum bisa kita lihat di sana. Boleh yang siapa namanya? Ya, bisa dibacakan. Suaranya lantang ya. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis untuk merancang dan mengorganisasi pengalaman belajar yang bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Proses ini mencakup penetapan tujuan, pemilihan materi, metode pengajaran, dan strategi evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih. Nah, itu secara umum bisa kita definisikan seperti itu, ya. Jadi sebuah perencanaan pembelajaran di situ adalah proses sistematis untuk merancang dan mengorganisasi pengalaman belajar yang bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam proses pembelajaran kita menginginkan siswa kita bisa, contoh dalam pelajaran BTQ misalnya atau baca tulis Al-Quran. Di awal kita ingin siswa kita mengetahui mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Nah, tentunya kita harus menyusun nih apa yang harus kita siapkan. Kayak seperti itu. Entah itu kita menyiapkan media berupa huruf hijaiyah dan kita tunjukkan ke mereka pada para siswa, ini loh huruf hijaiyah, alif ini. Dari huruf hijaiyah tadi, dari medianya ya, kita terangkan kepada siswa, ini loh huruf alif, ini huruf ba, ini huruf ta, ini huruf ta, ila akhirih. Dan jumlahnya ada 28. Nah, dengan seperti itu, insya Allah siswa, murid yang kita ajarkan
itu akan bisa mencapai hasil sesuai dengan indikator atau tujuan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita buat. Dari di awal kita bertujuan untuk siswa kita bisa mengetahui mana huruf hijaiyah, apa saja huruf hijaiyah. Nah, dengan media tadi itu bisa tersampaikan dan siswa-siswa tersebut bisa mengetahui huruf hijaiyah dengan benar. Itu ya. Itu untuk terkait dengan definisi perencanaan pembelajaran. Jadi semua komponen yang ada di dalamnya itu saling berkaitan dan saling menunjang untuk mencapai proses atau untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah apa pentingnya perencanaan pendidikan. Nah, kembali nih saya tanya nih, apa menurut kalian apa sih pentingnya perencanaan pembelajaran? Ada yang ini yang mau berargumentasi? Ya, silakan. Ada? Saya Pak. Ya, oke. Oh ya. Ya, silakan. Oke. Yang pertama itu salah satunya memperoleh pengetahuan Pak. Oke. Terus yang kedua melatih kemampuan intelektual. Oke. Mungkin akan dilanjutkan oleh temannya. Oh ya, silakan. Kenapa sih pentingnya perencanaan pembelajaran dalam pendidikan ini? Karena melalui perencanaan pendidikan kita dapat menentukan sejauh mana sih materi pembelajaran yang telah diserap oleh siswa. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya. Ini ada beberapa komponen tentang pentingnya perencanaan dalam pendidikan, pembelajaran dalam pendidikan ya. Di situ kita bisa mengetahui arah dan tujuannya, ya. Oke. Terus poin kedua di situ ada efektivitas pembelajaran. Yang selanjutnya di situ ada penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik, identifikasi sumber daya, evaluasi dan perbaikan. Yang terakhir ada fleksibilitas. Ya. Nah, komponen-komponen inilah yang dinamakan kenapa pentingnya perencanaan pembelajaran dalam pendidikan. Tuh ya. Karena yang namanya perencanaan, sesuatu yang kita rencanakan, insya Allah hasilnya itu akan baik. Akan tetapi sesuatu yang di situ tidak direncanakan akan luarannya, outputnya itu kurang baik. Maksudnya kurang baik di sini seperti apa? Ketika orang menerapkan dia itu merencanakan ya sesuatu, misalnya dia mau bisa pergi ke Jakarta tepat waktu. Nah, apa yang dia harus lakukan? Kayak gitu. Itu contoh ya. Nah, tentunya dia akan mencari transportasi cepat. Terus juga dia akan mencari waktu-waktu tertentu yang memang di situ itu tidak macet. Nah, itu kan ada perencanaan di sana. Ya. Nah, akan tetapi beda dengan orang yang tidak memiliki perencanaan. Di situ saya mau pergi ke Jakarta, tapi selanjutnya ya, itu tadi pentingnya perencanaan ya. Nah, di sini ada tujuan perencanaan. 3 poin yang ada di situ bahwa tujuan perencanaan pertama itu menetapkan tujuan perencanaan yang jelas, memudahkan pengorganisasian proses belajar, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, itu ada 3 poin yang dalam tujuan perencanaan pembelajaran. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Ada 3 poin juga, ada
relevansi, fleksibilitas, kesinambungan. Terus selanjutnya ada komponen rencana pembelajaran. Nah, di situ ada komponennya ya, ada beberapa komponen tujuan pembelajaran, materi, metode, media belajar, dan evaluasi. Itu komponen perencanaan pembelajaran. Terus langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran. Di situ ada 5 poin ya, ada 5 poin langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran. Ada identifikasi kebutuhan peserta didik, ya. Terus selanjutnya ada menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi dan metode, menyusun rencana pembelajaran, menyusun alat evaluasi. Jadi semua komponen yang ada di situ harus ada dalam perencanaan pembelajaran. Nah, nanti juga itu ada kalau di sekolah ya ada namanya RPP, ya, RPP. Oke, teman-teman semuanya. Untuk materi sudah saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kita ada sesi diskusi. Namun sesi diskusi di sini nanti saya akan membuat grup ya, detail grup ya. Jadi saya akan membagi 2 grup. Nanti dari setiap grup akan mendiskusikan terkait dengan pentingnya menyiapkan perencanaan pembelajaran. Itu. Nah, setelah nanti diskusi saya akan kasih antara 10 menit diskusinya ya, waktu untuk diskusi 10 menit. Setelah nanti itu kalian langsung menunjuk siapa yang akan menjadi pembicara atau juru bicaranya dari kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami ya? Oke, baik, silakan untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan. Ya, yang tengah di sini lingkaran nggak apa-apa ya. Yang sebelah sana di lingkaran ya. Silakan. Oke semuanya, saya kira cukup untuk diskusinya karena sudah 10 menit. Silakan siapa juru bicara dari kelompoknya masing-masing untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Dari sini siapa? Oke, Mbak Galuh dari yang sebelah sana. Halo? Yang dari sebelah sana siapa? Oke, Mas Gilang. Mas Gilang. Oke, good. Nah, oke, silakan untuk yang kelompok pertama untuk menyampaikan hasilnya. Galuh. Hasil dari diskusi kelompok kami, perencanaan pembelajaran sangat penting karena memberikan dasar yang jelas untuk proses pendidikan. Beberapa alasan mengapa perencanaan pembelajaran itu penting antara lain yang pertama, tujuan yang jelas, yakni perencanaan pembelajaran membantu pendidikan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih efektif. Yang kedua, pengelolaan waktu yang efisien. Dengan perencanaan yang baik, waktu yang terbatas dapat digunakan secara maksimal. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Perencanaan yang matang membantu merancang metode dan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, oke. Singkat tadi ya Mas. Singkat. Ya, hasil dari diskusi kelompok kami, 1, sebagai pedoman pembelajaran, perencanaan pembelajaran memberikan petunjuk arah pembelajaran sehingga guru dan siswa dapat lebih terarah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan mengajar, perencanaan pembelajaran menjadi acuan kegiatan guru dalam mengajar. Dan yang terakhir, sebagai kontrol untuk mengetahui sejauh mana materi pelajaran telah diserap siswa. Perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai kontrol untuk mengetahui materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih. Oke, apa yang tadi kalian sampaikan ya itu sudah cukup baik.
pentingnya terkait dengan perencanaan pembelajaran itu supaya semua tujuan apa yang jadi tujuan dalam proses pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik. Oke, silakan untuk semuanya kembali ke tempat semula. Kemudian disusun kembali seperti semula, silakan. Baik semuanya, tadi kita sudah mendapatkan atau saya sudah menjelaskan terkait materi untuk perkuliahan pada hari ini tentang konsep perencanaan pembelajaran PAI. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa nanti dipraktekkan dalam proses pembelajaran atau proses KBM ketika nanti kalian sudah lulus. Dan juga saya berpesan apa yang kalian sudah dapatkan itu bisa dijaga dengan baik, dan untuk menjaga itu supaya tidak hilang, supaya tidak lupa, itu namanya butuh praktek. Maka harus sedikit banyaknya harus diterapkan atau dipraktekkan. Begitu untuk pertemuan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Kita ketemu lagi minggu depan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.